Di dunia alam semesta yang lain di sebuah apartemen Gotham City, Dr. Leslie Tompkins bergegas keluar untuk segera berangkat bekerja. Di sana ada Alfred Pennyworth yang memohon kepada wanita yang dicintainya itu untuk tidak cepat-cepat pergi berangkat bekerja. Namun karena ada alasan yang disampaikan Leslie bahwasanya ada banyaknya para dokter yang berpergian ke metropolis dan dialah satu-satunya dokter yang harus membantu pasien di rumah sakit di kota Gotham yang sangat membutuhkannya. Di tempat lain, Bruce Wayne yang terjebak di alam semesta yang sama sekali tidak pernah dia kenal. Pasca dia dipindahkan oleh Robert E.I. Falstaff, saat ini dia menceritakan bahwasanya di dunia ini Jewel atau Julia adalah sosok seorang pembela rakyat. Dia berusaha menolong orang-orang yang dapat dibantunya di kota Gotham yang dikuasai oleh aparat kepolisian yang sangat kejam. Kota Gotham yang ada di alam semesta ini dikelilingi oleh tembok dan pemerintah Amerika Serikat telah menelantarkan semua penduduknya berada di dalam tembok itu. Dalam halusinasinya, Bruce Wayne kembali melihat tulang kerangka Jim Gordon yang berbicara dengannya ketika dia membantu Jewel. Atas gerak-gerik Bruce yang aneh tersebut, Jewel pun bertanya kepada Bruce apakah dia sedang berhalusinasi. Bruce pun mencoba menjelaskan bahwa pengaruh imajinasinya itu berasal dari efek perjalanan multiversalnya. Tapi Jewel tahu pula ya kan alasan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya itu adalah penduduk kota Gotham menyebutnya Crane Brand karena berasal dari gas yang dipompa ke kota mereka oleh orang yang menyebarkannya dari Arkham Asylum. Gas tersebut menyebabkan penyakit mental, mengakibatkan lebih banyak orang berkomitmen pada Arkham. Jewel pun kemudian memberikan beberapa pil yang diminum juga oleh semua orang yang ada di luar menara Athena Tower untuk menghindari pengaruh Crane Brand. Ironisnya, pil tersebut dibuat oleh perusahaan yang sama, Halliday Industries. Nama itu tidak familiar di telinga Bruce. Yang dia tahu adalah Wayne Enterprises. Mungkin dengan nama itulah dia dapat menemukan jalan untuk kembali ke alam semesta asalnya. Di menara Athena Tower, ternyata Leslie Tompkins bekerja di tempat itu, di mana Red Mask dan orang-orang bersenjatanya masuk ke dalam untuk menemui Harvey Dent di ruangan hakimnya. Sementara itu di ruangannya, Harvey Dent duduk bersandar di singgasananya dan di depannya ada banyaknya mayat-mayat orang yang tergeletak. Kemudian Red Mask dan anak buahnya datang ke hadapan Harvey Dent, mengancam akan menghilangkan racun Dent jika dia tidak kembali ke sana untuk mengantarkan Bruce Wayne yang baru muncul untuk ke Arkham. Harvey Dent dengan terpaksa melakukannya, yang kemudian Red Mask bersama anak buahnya meninggalkan Harvey Dent. Kembali ke rumah persembunyian Jewel, Bruce memasak makanan untuk anak muda itu. Di saat akan menikmati sajian masakan Bruce, Jewel pun bercerita siapa sebenarnya Darwin Halliday. Disinilah kemudian terungkap, gadis remaja tersebut menyatakan bahwasanya Darwin Halliday adalah seorang pria yang merupakan pemilik Athena Tower dan juga satu-satunya orang yang telah menciptakan obat pil anti gas Crane Brand. Julia yakin dialah satu-satunya orang di balik wabah racun gas itu dan dia akan menentang semua perbuatan tersebut. Namun apa yang disampaikan Julia membuat Bruce membantahnya. Saat Julia mencoba untuk menjelaskannya, Bruce Wayne pun teringat kembali kepada dunianya. Dia teringat Alfred dan para Robinnya. Bruce dan Julia pun berbicara mengenai rencana mereka selanjutnya, di mana Julia memberitahunya bahwa minggu depan ada sebuah pesta penggalangan dana di Athena Tower dan Bruce pun berencana menghadirinya agar dia bisa bertemu Halliday. Sementara itu, Jewel memberi KTP palsu dengan menggunakan nama Wilson Texlan, seorang pemodal dari kota metropolis, dan dengan menggunakan kumis palsu agar wajahnya tidak dikenal. Selain itu, dia juga membuat beberapa senjata buatan sendiri yang belum sempurna. Lagi pula, di tempat ini tidak ada akses jaringan internet. Tepat di hari pesta, di sana Bruce Wayne yang menyamar sebagai Wilson Texlan menanyakan Halliday kepada undangan yang lainnya. Tapi ya Selina Kyle pula nih yang menghampirinya. Dia memintanya untuk berdansa dan dibutuhkan setiap kesempatan dari keberadaan Bruce untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa yang di depannya itu bukanlah Selinanya. Ternyata Selina Kyle menyadari orang yang bersamanya itu bukanlah Wilson Texlan dan memberitahunya dia adalah
adalah Bruce Wayne. Ketika Bruce Wayne mencoba berpura-pura seolah dia tidak mengenal siapa itu Bruce Wayne yang dikatakan oleh si Selina mengungkapkan bahwa di kota Gotham ini Bruce Wayne menyerahkan segalanya untuk menjadi pekerja sosial sebelum dia meninggal. Bruce Wayne pun kemudian mendesak si Selina Kyle agar dapat mempertemukan dirinya dengan Darwin Halliday. Selina pun menunjukkan bahwa Darwin ada di lantai kedua. Ketika Bruce menoleh wajahnya ke lantai 2, dia pun melihatnya. Bruce pun menjadi terdiam. Nah, apa yang dia lihat di lantai kedua itu adalah seorang pria yang memiliki senyuman dan wajah yang familiar. Meskipun wajahnya tidak pucat pasi dan bibirnya tidak merah, Bruce cukup yakin bahwa Darwin yang ada di dunia ini adalah sosok Joker. Sebelum dia bisa bertemu dengan Halliday, tiba-tiba Selina menjerat Bruce dengan cambuknya yang kemudian disambut dengan serangan punchline yang menyerbu masuk ke dalam pesta dan menyerangnya. Bruce pun kemudian melepaskan dirinya dari ikatan cambuk Selina dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Killer Croc pun datang untuk menghadangnya. Killer Croc pun akhirnya dapat mengalahkan Bruce. Bruce pun bangkit dan membalas serangannya dan membakar Killer Croc. Setelah melemparkan Killer Croc keluar dari gedung, Bruce pun ingin melarikan diri, tapi dia dihadang pula nih oleh kerumunan orang yang ada di sana. Dan ada satu pengunjung nih yang membuatnya berpikir dia melihat Alfred Pennyworth. Hal inilah yang kemudian membuat Selina Kyle langsung mempunyai kesempatan untuk menyerang Bruce, dan kedua wanita yang menyerangnya, Selina dan Punchline, berhasil melumpuhkannya. Yang kemudian ada nih seorang pria di antara kerumunan pengunjung yang mengeluarkan pistol dan langsung menembaknya, sehingga Bruce pun terjatuh dari jendela menara. Selina pun memarahi orang yang menembaknya itu. Orang itu meminta maaf kepada Selina, menjelaskan dia tidak sengaja melakukannya. Ternyata Bruce pun meluncur ke bawah gedung dengan cambuk yang dikaitkan di jendela gedung. Dia pun melompat ke gedung terdekat dan menerobos kaca jendela. Menurutnya, apa yang dia lihat tadi bukanlah Alfred versi dunianya. Begitu juga nih dengan Selina yang menyerangnya, bukanlah Selina yang dia kenal di dunianya. Akhirnya Bruce pun terjatuh di sebuah bangunan. Dia bangkit dan tersandung ke jalanan. Dengan keadaan yang melemah, dia pun berjalan menyusuri gang. Kemudian dia pun melihat seorang petugas polisi yang sedang memukuli seseorang tanpa ampun. Tindakan itu yang kemudian membuatnya untuk melakukan tindakan. Si Bruce pun menggunakan setiap kekuatannya untuk mengalahkan petugas tersebut, mengingat betapa dia merindukan dunianya, putra-putranya, dan juga Selinanya. Namun dunia ini membutuhkannya dan dia tidak pernah menyerah. Setiap Gotham adalah Gotham miliknya. Meskipun dia berhasil mengalahkan polisi tersebut, dia juga terbaring di tanah setelah membuat polisi itu tergeletak di dekatnya. Di dalam bayangan imajinasinya, tengkorak Jim Gordon menghilang dan dia pun melihat seekor kelelawar yang bertengger pada sebuah kabel di jalanan kota. Beberapa bulan yang lalu di Metropolis, saat Toyman mengamuk, membunuh orang yang tidak bersalah dan mengubah orang lain itu menjadi mainan. Superman John Kent pun mencoba menghentikannya, tapi sebelum Toyman untuk diadili, si penjahat tersebut malah melakukan bunuh diri. Nah, di hari ini, Robin Tim Drake menganalisis salah satu boneka yang diubah Toyman. Dia menemukan ada energi multiversal pada boneka itu. Lebih lanjut lagi, menunjukkan ternyata senjata yang digunakan Toyman sama dengan senjata yang digunakan Failsafe kepada Batman. Sehingga dengan senjata itu ya, si Batman pun menghilang. Robin Tim Drake mengatakan semua ini dengan lantangnya. Dia pun mengatakan kepada sosok yang ada di belakangnya. Sosok itu ternyata adalah Mr. Terrific yang memberitahu Robin Tim Drake bahwa teorinya masuk akal, tetapi dia memerlukan waktu untuk membuat perangkat multiversal yang akan membantu Robin untuk melacak Batman. Begitu juga dengan orang-orang lain yang pernah dilemparkan Toyman sebelumnya ke tempat yang lain. Sebelum melakukan pekerjaannya itu, Robin Tim Drake pun pergi ke rumah Bernard Drought, berencana menghabiskan waktu bersama pacarnya itu sebelum melakukan petualangan yang menurutnya akan berakhir dengan tragedi. Keesokan harinya, Robin Tim Drake pun mengenakan
menggunakan pakaian multiversal khusus yang dibuat oleh Mr. Terrific. Dia memberikan beberapa cakram untuk membantu mengirim orang kembali ke alam semesta yang semestinya, di mana juga Robin Tim Drake mengambil risiko dengan berpindah ke alam semesta lain. Dan ketika mereka melakukan proses teleportasi ke multi semesta yang lainnya, ternyata Robin Tim Drake berada di tempat lain dan menemukan beberapa orang yang selamat yang dipindahkan oleh Toyman. Tapi di tempat itu juga dia menemukan Toyman yang sedang memimpin pasukan untuk menyerangnya.